Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nandandriani dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang. Di video ini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Society 5.0. Sebelumnya, apa sih Society 5.0 itu? Nah, perlu kita ketahui pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi semakin pesat, termasuk adanya peran-peran manusia yang tergantikan oleh robot cerdas, dianggap dapat menggradasi peran manusia. Hal ini yang melatar belakangi lahirnya Society 5.0. Jadi, secara sederhana, Society 5.0 adalah sebuah konsep yang memungkinkan manusia untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dengan dukungan teknologi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Society 5.0. Pertanyaan pertama yaitu, apakah keterampilan yang terkait revolusi industri dapat diintegrasikan dalam pendidikan di Indonesia kaitkan dengan konsepsi dasar pendidikan? Menurut saya, keterampilan yang terkait revolusi industri dapat diintegrasikan dalam pendidikan di Indonesia. Karena dengan adanya keterampilan yang berkaitan dengan revolusi industri, kita dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan menjadi lebih maju pastinya. Hal ini berkaitan dengan konsepsi dasar pendidikan. Mengapa? Karena apabila revolusi industri itu diterapkan dalam pendidikan dan revolusi industri itu sendiri maju ataupun semakin tinggi, maka di dalam bidang pendidikan pun juga akan mengikuti maju sesuai dengan revolusi industri yang telah diterapkan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah pendidikan di Indonesia telah siap menghadapi revolusi industri 5.0? Bagaimanakah kegiatan pembelajaran memfasilitasi peserta didik sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia dan yang sesuai dengan tuntutan revolusi industri? Pendidikan dalam era Society 5.0 memungkinkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran berdampingan dengan robot. Tantangan pasti akan dihadapi dalam setiap transisi inovasi dan teknologi. Oleh karena itu, mau tidak mau harus siap dan berani agar kita tidak tenggelam dan tertinggal oleh negara lain. Kemudian, untuk kegiatan pembelajaran memfasilitasi peserta didik yang sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia dan yang sesuai dengan tuntunan revolusi industri, yaitu membekali peserta didik dengan berbagai macam keterampilan seperti 1. Berpikir kritis, 2. Konstruktif dan inovatif. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan belajar? Keberhasilan belajar dapat muncul dari berbagai faktor, salah satunya yaitu dari lingkungan pendidikan. Karena pada lingkungan tersebut kita akan terbentuk menjadi seseorang yang memiliki karakter. Mengapa demikian? Karena apa yang kita perbuat atau seperti apa diri kita itu tergantung lingkungan kita. Contohnya, jika kita bergaul di lingkungan yang memiliki pengaruh baik, positif, maka kita juga akan memiliki perilaku yang positif. Dan juga sebaliknya, apabila kita berada di lingkungan yang negatif, maka akan memberikan dampak juga kepada kita hal yang negatif. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat yaitu, apa yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini? Menurut saya, hal yang perlu dipertimbangkan oleh sekolah dan pendidik dalam memutuskan bagaimana pendidikan dan pembelajaran diselenggarakan. Contohnya, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik, kemudian pembelajaran dilaksanakan dengan penuh makna serta kolaboratif. Pesan saya untuk pelaksanaan pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan, yaitu dalam menghadapi perkembangan saat ini diharapkan dapat membuat teknologi di bidang pendidikan yang tidak merubah peran pendidik
dalam mengajarkan pendidikan moral dan keteladanan bagi peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.